prosesnya, tahapannya kan banyak banget ya. Nanti akan saya kasih contoh dalam satu tahapan saja. Nanti kalian punya bayangan nih, oh kalau tahap kayak gini, gini. Nah, gitu. Nanti saya kasih contoh satu tahapan, nanti kalian bisa implementasikan ke tahapan yang lain. Tuh, satu. Tapi sebelum itu kita mulai dulu ya terkait dengan budgeting ini. Nah, tugas budgeting ini tugasnya executive producer, produser dan line producer dan associate producer. Jadi ini tugasnya para produser itu. Jadi sutradara biasanya nggak campur tangan di sini. Ini adalah produser, karena yang pegang duitnya produser, nyari duitnya produser. Kalau untuk produksi animasi atau film, makanya namanya produser. Dia yang ya ngasih talangan, ngasih duit, nyari duit, Pinjam ke bank, dan pinjam ke bank, pinjam sana sini cari sponsor. Nah, gadein besar rumah. ini tugasnya kayak gitu. Ya, gadain rumah, ada yang gadain mobil, motor dan sebagainya. Nah, itu yang artinya yang babak belur di awal itu ya produser ini. Makanya jangan heran gajinya produser itu lebih gede. Ya, bagiannya produser itu lebih gede. Dan kalau 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 apa namanya film yang dibuat itu punya tayangannya lebih apa hasil sukses ya produser yang untungnya lebih gede ya. Paling kalau yang bagian-bagian kroco-kroco yang bagian rendering animating itu paling cuma dapat cipratan-cipratannya aja lah gitu. Jadi gitu. Yang terlibat besar di sini adalah produser ya. Jadi nanti kalau kalian gabung ke perusahaan gede ya, makin kinema ya produser-produser inilah yang nanti akan menentukan gaji kalian, menentukan budget pembelian alat dan seterusnya semuanya. Nah, mereka ini yang ngeluarin duit atau yang bernegosiasi dengan klien terkait dengan animasi yang mau dibuat dan sebagainya. Nah, kita nggak akan mempelajari ini secara apa namanya skala industri ya, tapi kita belajar ini berdasarkan studi kasus yang kita hadapi lah biar lebih gampang dan kalian mudah untuk mencernanya. Kalau kita ngasih bayangan-bayangan nanti di kinema kayak gini apalagi struktur organisasinya yang wah berjajar banyak, akan susah kalian akan mempelajari struktur kerjanya kemudian bagian-bagiannya sama bingung. Nah, kita mulai dari problematika studi kasus yang kita hadapi di sini yang ada di PI. Nah, perlu kalian pahami juga nanti ketika kalian nanti berhadapan dengan permasalahan ini di tempat yang lain, ya, eh, ini kan akan berubah secara fleksibel. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan patokan utama. Ini bisa berubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa nanti bisa disesuaikan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini nanti kinema nggak kayak gini perhitungannya, beda lagi. Atau di studio lain berbeda lagi karena faktor kebutuhannya tadi. Nah, di sini saya sesuaikan dengan kebutuhan dari kalian untuk pengerjaan PI. Itu yang perlu dicatat ya, penting di situ. Jadi jangan kaget, jangan heran, loh kayak dulu saya nggak pelajari kayak gini ya, memang bukan. Karena yang melakukan perhitungan-perhitungan ini sebenarnya kan bukan orang animasi, tapi kan orang animasi paling nggak harus tahu gimana nanti ketika kalian punya pengalaman jadi freelancer atau jadi bikin studio kecil-kecilan. Nah, paling tidak kalian sudah punya gambaran, oh cara menghitung budget untuk apa namanya memberikan harga ke klien itu kayak gini toh, gitu. Jadi perhitungan-perhitungan awal, itu ya. Nah, kalau kita mau lihat perusahaan-perusahaan ya di bidang kreatif lah contohnya, itu ya hampir sama. Kalau dalam di Breakcraft itu mereka menyamakan posisinya atau statusnya itu dengan perusahaan-perusahaan atau CV yang lain. Ada firma, ada CV, ada PT, ada koperasi, ada perseorangan. Nah, perseorangan ini biasanya kan kayak freelancer ya, yang sering kalian lakukan itu, tapi kan tidak terorganisir atau terkelola dengan profesional. Ya freelancer musiman lah. Hanya bukan benar-benar freelancer yang dikatakan freelancer profesional yang bisa ngatur jam waktunya kerjanya sekian. Aku harus dapat
punya target, aku harus dapat duit sebulan itu sekian. Nah, baru di freelancer kalau sudah memiliki target-target tertentu. Nah, jadi kita lihat di sini kebutuhan modalnya dulu nih. Kebutuhan modal. Nah, kalau perseorangan ya jelas kan dia individu ya, tapi kebutuhan modalnya dia terbatas. Kalau dari tabungannya dia, dari hartanya dia, ya semuanya modalnya dari dia sendirilah intinya. Yang nanggung resiko ya dia sendiri atau keluarganya nanti. Nah, jadi gonok ininya ya harta pribadi semuanya itu perseorangan. Kalau silviter, firma dan koperasi itu individu atau bisa bersama. Ya, hampir sama firma dengan koperasi. Nah, kalau firma biasanya ditanggung oleh orang seorang individu ya atau satu orang saja atau beberapa orang. Kemudian eh, lebih tepatnya hartanya ini masih harta pribadi juga. Sedangkan koperasi itu kayak patungan, usaha patungan. Kalian berlima patungan bikin apa namanya usaha, biasanya komunitas, bentuk komunitas biasanya. Kalau animasi itu karena studio-studio animasi biasanya itu berawal dari komunitas, kemudian mereka bikin usaha bersama, udah kenal, sudah saling kenal, udah tahu kelebihan dan kemampuannya masing-masing, bikin sesuatu, bikin studio, bikin komunitas, terus kemudian bikin studio, habis itu ya kerjain proyek. Nah, uangnya ditanggung bareng-bareng nih, itu kalau koperasi. CV dan PT itu lebih skalanya lebih gede lagi. Kalau di Kinema itu lebih ke PT. Ya. Sudah ada pemegang saham, jadi resikonya sudah ditanggung oleh orang banyak, nggak cuma dari perseorangan aja, dari perusahaan apa namanya yang memegang sahamnya itu juga. Dan CV juga lebih besar, CV mungkin di bawahnya PT lagi. Nah, jadi ini bisa menjadi pertimbangan kalian ketika nanti mau terjun kemana nih, mau bikin apa nih. Jadi harus tahu apa namanya seluk beluknya masing-masing. Kalau mau tahu nanti saya akan share buku tentang prosedur pendirian usaha studio animasi, ada nanti akan saya share. Nah ini ngambil dari situ. Nah Bisa sekalian itu Pak, apa namanya, gimana? jadi apa, paling nggak mereka tahu misalnya mereka kerja, apakah itu CV, apakah itu PT atau koperasi atau firma, mereka tahu nih kita sebagai pekerja resikonya seperti apa gitu loh, dari sudutnya mungkin pengetahuan ini gitu. Ah, Jadi kalau seandainya nah, kita ada nanti di buku. Ya, di buku di e-book itu nanti yang akan saya share nanti ya di learning, mungkin nanti bisa dipelajari di situ. Jadi resiko-resiko apa saja yang bukan, sebenarnya nggak menjelaskan tentang resiko secara langsung ya. Tetapi kalau kalian lihat aturan-aturan yang di situ, paling nggak kalian bisa menangkap, menganalisis, oh kalau saya kerja kayak gini gini gini, berarti resikonya kayak gini gitu. Jadi interpretasi kalian perlu untuk kemampuan interpretasi kalian untuk membaca peraturan-peraturan yang ada di situ, itu bisa melihat oh resiko saya tanggung nanti kedepannya kayak gini 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 kayak gitu. Jadi di buku itu nggak memperjelaskan secara langsung, oh resiko nanti kalian di sini kayak gini 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 enggak. Tapi kalian harus bisa membaca situasi yang ada dalam buku itu, kemudian kalian bisa tahu nih, oh kalau di apa namanya perseorangan itu kayak gini, oh kalau film itu kayak gini dan seterusnya lah. Bisa dipelajari sendiri nanti. Jadi itu. Nah, kita mulai dari budgeting level dulu lah. Nah, eh, ada dua skala budgeting level. Yang pertama summary, kemudian yang kedua detail. Dua-duanya beda. Kalau summary ini kan dia menentukan harganya ini secara langsung. Contohnya kayak gini. kalau kayak Kita Gerson kita tadi. nah itu summary. Oh itu Nah summary. kayak Garsan, kayak summary. Kalau mungkin kayak si Alfa Rossi tadi juga summary. Jadi langsung gitu semuanya dipukul rata. Itu summary. Nah kalau yang detail itu lebih kompleks lagi, lebih mendetail lagi.
Sebagai contohnya tadi, kalau Gerson tadi kan bikin apa tadi? Maskot, bikin maskot berapa? 100.000. Oke, 100 Desain ribu. karakter, Pak. Ya, kan? Oh, desain karakter. Ya, desain karakter. Berapa? 100.000. Katakanlah kayak gitu. Ya kan? Ya. Ya kan? 100.000. Ya udah, nggak menjelaskan 100.000 ini apa saja sih? Kok bisa dapat 100.000 itu? Nah, itu summary. Nggak ada hitungan detail terkait uang yang dipatokkan atau harga yang dipatokkan tadi. Tapi kalau udah masuk detail, itu harus jelas 100.000 ini apa saja. Ya kan? Nah, komponen-komponennya ya. contohnya desain komponennya apa saja. Contohnya kalau desain karakter uh, struktur kerjanya kayak apa sih? Pertama, cari referensi. Kedua, bikin sketsa. Ketiga, apa konsep, nah seterusnya. Nah, itu masing-masing itu kan sebenarnya punya beban nilai tersendiri. Gitu. Jadi kita bisa mengklasifikasikan masing-masing proses kerja itu dengan cara rinci. Contohnya riset. Oh, riset ini saya menghabiskan kuota sekian. Saya riset ini ngeprint dokumen sekian. Saya riset ini pergi ke tempat ini habis transportasi sekian. Belum lagi makan dan seterusnya. Nah, itu kan yang itu hal-hal semacam itu yang dihitung. Kemudian diakumulatifkan ke tahap-tahapan yang selanjutnya sampai akhir dapat nilainya berapa. Itu yang detail. Jadi enggak ya, jadi segala hal-hal yang kecil itu juga bisa menjadi pertimbangan. Dan masing-masing tahapan punya nilainya tersendiri. Baru nanti dikalkulasi, oh berarti sekian nih totalnya, budget awalnya kira-kira segitu. Nah, itu dari level ya, itu dari level. Nah, kita nanti nggak bikin yang ini, tapi kita pakai yang detail ini. Kita bikin yang detail, Nah, terus budgeting ini juga dibagi menjadi dua. Budgeting ini dibagi menjadi dua. Dibagi dua kalau katakan itu prioritas utama sampai prioritas bawah. Secondary lah. Secondary bukan secondary, biasanya untuk menentukan oh mana sih yang paling penting, terus kemudian mana yang nanti teknikal. Nah, above the line itu biasanya lebih ke pemangku jabatan tertinggi. Kayak contohnya produser, sutradara, penulis, aktor, kemudian hak pembayaran, opsi, royalti, biaya skrip, dan lain itu above the line. Itu menjadi patokan awal. Jadi yang menjadi kayak gini, prioritas utama ya. Kalau gini, contohnya kayak gini, ada seorang dalam satu perusahaan ya, contohnya ada seorang katakanlah animator atau modeling, dia matok harga tinggi. Wah, kalau aku nggak digaji sekian aku nggak mau kerja. Dia masuk posisi below the line ini. Nah, kalau nggak mau kerja, kalau oke kamu punya kemampuan, terus nggak mau kerja di sini, kamu dapat gaji segini tapi nggak mau kerja di sini, ya oke, aku lepasin aja, bisa. Nothing tulus. Karena below the line tadi ya. Nothing tulus, below the line, nothing tulus. IT. Oke, kamu punya kemampuan IT di situ. Terus kemudian aku nggak mau kerja di sini karena kayak gini. Kalau mau perbaiki kontrak, aku mau dengan kenaikan gaji. Perusahaan nggak mau, udah hitung-hitungan nggak mau. Udah kamu gaji sampai segini mau apa enggak? Ya nggak mau, ya udah
perusahaan nggak mau tahu, wes ya udah kamu pergi aja, kita bisa kok cari yang lain. Iya. Artinya bukan prioritas utama. Oke, berarti aku nangkepnya gini. Kemudian Above the line itu adalah orang yang di posisi Yosua pemilik hak cipta. coba di above the line ini pemilik hak ciptanya. Jadi hak kreatifnya lah. Hak kreatifnya, otak utamanya. Contohnya gini, contohnya gini, yang faktor penentu X, faktor X-nya. Jadi, sutradaranya ini bagus nih. Kalau nggak pakai sutradara ini nggak akan jadi nih, nggak bakal oke karyanya. Nah, berarti kan faktor X-nya ada di sutradara. Kalau nggak pakai sutradara itu berarti nanti akan kacau nih. Atau pakai aktornya. Oh, kalau aktor ini pasti box office. Oh, kalau pakai penulis naskah ini dia udah pengalaman, dapat penghargaan dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi prioritas utama. Nah, budgeting ini nanti ini menjadi prioritas utama, dan kemudian ini ada prioritas teknikal yang sebenarnya bisa dicari di manapun. Ya. Kita kehilangan satu orang rendering yang desain gitu ya. Ya masih banyak orang yang butuh orang yang bisa rendering yang bisa kita hire. Nah, ini ada makanya ada above the line dan below the line. Jadi intinya ketika kalian masih dalam tahapan supervisor ke bawah ya, kemarin kan kita sudah membahas yang di pertemuan awal, kita kan udah pernah bahas ini skala tingkatan jabatan kerja ya kan, mulai dari yang junior, senior, supervisor, dan manajerial. Nah, ini manajerial, above the line ini manajerial. Nah, below the line ini ya kerucu-kerucunya tadi. Perusahaan merasa kehilangan satu ya tidak masalah, pergi aja. Saya bisa cari ya penggantinya yang lain. Jadi kayak animator dan posisi-posisi lain yang sifatnya teknikal kayak gitu. Jadi yang mengerjakan proses justru proses beratnya ya, malah bisa dibilang ya. Proses ibaratnya di animasi itu proses kecil perbagian yang berat ada di bawah itu ya ada di below the line ini. Cuman kayak ide cerita, terus siapa pengisi suaranya dan segala macam itu justru malah di above the line ya. Iya. Ya istilah kasarnya kayak gini juga sih, Pak. Ada arsitek, ada tukang. Oke. Arsitek ini above the line nih. Dia cuma bikin desainnya, kemudian nyuruh tukangnya oh ya kamu bikin bangun tembok ini, masang ini. Tapi tukangnya nggak nurut atau kerjanya jelek, ya dia bisa sekali ganti. Gitu. Nah, itu tapi kan kalau above the line-nya ini ganti, wah udah kacau tuh semuanya. Gitu. Jadi makanya ini jadi prioritas utama. Jadi gaji-gajinya orang-orang yang ada di sini biasanya gede-gede daripada yang ini. Tuh, Pak. Receh yang di bawah receh lah ya. Nah, ini receh ini. Ya, kalau pilihan juga sih, kalau pengen jadi receh ini juga nggak apa-apa gitu. Receh kalau dikumpulin jadi banyak kan juga oke. Jadi gimana nanti untuk mengkalkulasi budget ini? Jadi, nah kita balik lagi ke production planning kemarin. Jadi production planning ini jadi pegangan erat lah kalian nanti untuk merumuskan budget yang ini. Nah, ini sudah jelas tuh. Kalau kemarin kalian sudah bikin ya, kalau kalian sudah bikin itu jelas. Tinggal mengklasifikasikannya, kemudian ya ngitung harga di Excel lah. Nanti kalian di sini nih kuliah Excel lah, bikin Excel. Nggak ada Blender lagi, nggak ada Maya lagi. VMesh, nggak ada Blender, nggak ada Maya. Excel. Gaji kalian disesuaikan dengan Excel di sini. Ya.
Jadi nanti kalian akan menghitung ini menggunakan Excel. Data Pak ya, data. Oke, di sini udah jelas ya. Saya ini contoh kemarin ya. Contoh untuk production planning, tahapan praproduksi, aktivitas storyboard. Praproduksi kan nggak cuma storyboard doang, tapi kan banyak yang lain. Nah, ini saya kasih contoh satu aktivitas pekerjaan yaitu storyboard. Ya, ada peralatan hardware. Ini kita sebut sebagai barang modal. Oke, peralatan hardware dan software itu barang modal. Kemudian yang kedua ada barang habis pakai atau bahan. Ada fasilitas, ada pekerja, ada waktu. Oke, kita kembali lagi ke barang modal. Barang modal ada komputer 3. Kenapa harus 3? Karena nanti pekerjanya ada 3. Ada senior, ada junior 2. Gitu. Oh ya, saya ngasih catatan di sini. Ini bikin storyboard 30 halaman. 30 halaman, setiap halamannya ada 4 panel. Ada 4 frame. Ya. 30 halaman dikerjakan oleh 3 orang. Komputer 3, tablet gambar 3, software Photoshop 3, ada printer 1. Kemudian ada barang habis pakai. Ini bahan. Bahan yang sebagai bahan ya sekali pakai lah misalnya. Kertas, pensil, udah warna, tinta printer, kemudian fasilitas internet. Kantor udah ada sendiri. Kalau ada fasilitasnya itu sewa ya, kayak contohnya kayak ruko, sewa ruko. Nah, itu bisa ditambahkan di situ atau apa macamnya atau ngekos. Kalian sewa kos-kosan terus jadiin studio. Nah, ini kan berarti kan ada fasilitas biaya kos. Terusnya apalagi. Nah, sini kan saya membahas tentang internet saja. Fasilitas internet. Internetnya pakai apa? Pakai yang mobile kuota atau yang perumahan kayak IndiHome atau First Media atau yang lain. Nah, kalian tahu sendiri kalau per bulannya berapa itu tarifnya. Ya. Waktu pekerjaan 5 hari. Total 35 jam. Untuk kerja 5 hari ini. Jam kerja aktif loh ya. Totalnya semuanya 35 jam. Nah, ini sudah saya strukturkan seperti ini. Baru Gini Pak, kalau seandainya kan ada yang gimana? ngalamin Mm-mm. bahwa mereka kerjanya itu nggak bisa 7 jam sehari misalnya, tapi mereka cuma bisa kerja Sabtu Minggu aja gitu. Berarti hitungannya kan memang bukan hari yang continuous, tapi memang ya jam. Jam aja berarti. Oke, oke. Berapa jam yang kalian spend waktu kan untuk mengerjakan itu. Tapi patokannya tetap Pak. Soalnya kan deadline kita ini bukan dihitung berdasarkan jam juga, tapi kan berdasarkan kurun waktu satu semester ini ada berapa minggu, ada berapa jam. Jadi total makanya kalau kesulitannya menghitung itu ketika kalian punya ada aktivitas lain ya, itu susah untuk menentukan apa namanya waktunya ini. Waktu yang available itu apa? Eh, kalau kalau bisa lebih rinci lagi sih sebenarnya. Contohnya hari Minggu, hari Sabtu Minggu, berarti 2 hari. Dalam 2 hari itu kalian eh, ngeset waktunya berapa jam dalam 2 hari itu untuk mengerjakan ini. Contohnya storyboard, saya kerjakan dalam 2 hari. 2 hari harus selesai 30 apa namanya 30 storyboard ini. Berarti oke, per 2 hari berarti 24 kali ada 48 jam. 48 jam kalau kerja terus ya. Kalau kerja terus ya bisa sih ya. Untuk kerja terus 35 jam Wayangan kejar gitu 2 hari tidur. bisa. Ya, kerating deng, es kacang susu, nah gitulah makanan sehari-hari Seninnya jadinya. tepar. Senin. Nah, makanya tergantung situasi dan kondisinya. Jadi untuk spare waktunya ini harus benar-benar diperhitungkan sesuai kondisinya masing-masing. Oke. Nah,
ketika ini sudah ada, ya, kita sudah pegang nih yang production planning ini. Terus kita hitung barang modal kita. Apa saja barang modal kita. Nah, ini biasanya menggunakan namanya penyusutan aktiva. Nah, ini apa, ini makanan apa ini, ya kan? Jadi gini, ini untuk menghitung produktivitas alat yang kita gunakan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 PMK 03 2009. Slide baru apa nih Pak? Masih slide yang tadi Pak? Ini slide baru. Kan kita sudah production planning ini. Belum gerak itu Pak? Sudah belum. Ini production planning. Oh, masih produksi. Kita kan sudah tahu nih, barang modalnya ini, barang habis pakainya ini, fasanya ini, pekerjaannya ini, waktunya ini. Udah nih, diidentifikasi nih masing-masing, ya kan? Nah, sekarang tugas kita nih ngitung ini. Itu barang modal nih. Barang modal ini kita hitung. Mohon maaf Pak, mouse-nya coba kita sudah punya. Mouse-nya coba gerakan dulu. Udah, ini udah gerak nih. Ini udah gerak nih, belum Di tempat saya diem ya? Udah gerak nggak nih? Diem Pak. Hah? Masa sih? Coba di gerak nih aku. Yang lain gimana? Yang lain sama. Nah, ini. Sama Pak. Masih stay. Masih diem ya. Nih, gerak nggak? Belum. Gerak nggak? Belum. Coba di tutup dulu. Apa namanya? Di tempat saya malah hitam. Share-nya. Sarah, coba pindah komputer aja deh. Oh, hitam. Kok hitam sih? Coba dibuka. Saya cek lagi. Nah, makanya bilang dari tadi. Wah. Saya baru bilang, Pak. Ngeheng kayaknya. Bentar. Bisa dilihat? Bisa. Coba dilanjut slide-nya tadi. Udah belum? Muncul? Sudah muncul. Oke, gerak nggak mouse saya? Mouse-nya udah gerak. Barang modalnya goyang nggak? Goyang, Pak. Oke. Nggak mau pulang dia, Pak. Maunya digoyang. Oke, kita masuk ke penghitungan barang modal ya. Kan kita sudah bikin production planning ya, kemarin sudah bisa production planning. Kemudian kita hitung dulu nih. Sebelum kita nentuin harga total semuanya, kita hitung dulu nih satu-satu nih. Ini dihitung juga. Ini gitu. Jadi ini dihitung, peralatan dihitung, bahan dihitung, fasilitas dihitung, pekerja dihitung, waktu juga dihitung. Kita masuk ke barang modal dulu. Barang modal ini apa? Barang yang kita miliki, ya, yang pada prinsipnya dia produktif untuk mengerjakan proyek kita, ya. Contohnya komputer tadi, ini kan komputer tadi, kemudian tablet, Photoshop, printer, ini barang modal semuanya. Barang modal kita gunakan untuk menghasilkan produk pekerjaan kita. Nah, ini sudah diatur sama peraturan kementerian ya, nomor 196 PMK 03 2009 ya, tentang jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Nah, keperluan penyusutan ini kan gini, kalau kita beli barang ya, kita beli barang baru hari ini, kemudian setahun kemudian kita jual, kan harganya nggak sesuai dengan harga yang kita beli kemarin, pasti akan ada turun penyusutan. Nah, di sini itu penyusutan itu kita apa namanya? Kita hitung di sini. Nah, pertama kelompok satu ini adalah kayak meja, kursi, telepon, fax, handphone, mesin fotokopi, komputer, printer, modem, toolkit, sepeda motor, cangkul juga di sini, alat peternakan dan seterusnya. Itu kelompok satu. Masa pemanfaatannya adalah 4 tahun. Ingat, masa manfaat 4 tahun. Ini bukan ini loh ya.
bukan hitungan barang ini dipakai rusak dalam waktu 4 tahun, enggak. Tapi mungkin ada yang segitu baru dibeli kemudian 4 tahun kemudian rusak. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ini perhitungan untuk memperhitungkan penyusutan. Gitu. Nah, penyusutannya di sini kayak komputer, printer, modem itu 25%. Nah, 25%. Kelompok kedua masa manfaatnya 8 tahun, lebih lebih lama. Itu kayak mobil, mesin jahit, mesin bajak, mesin pompa, mesin perah susu, mesin penggorengan, mesin penggilingan dan seterusnya kayak mesin-mesin berat, ya. Itu 8 tahun. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun. Mesin tambang, tekstil, mesin pengolahan kayu, pesawat terbang, perahu layar, dok terapung dan seterusnya. Tarif perlindungannya 6,25% penyusutannya. Nah, semakin banyak, semakin lama. Ada lokomotif, gerbong kereta, kapal penumpang, kapal keruk, kapal pengangkut batu bara. Nah, kita nanti masih main di sini, di kelompok 1 ini. Ya, masa waktunya 4 tahun, tarif perhitungannya 25%. Nah, perhitungannya yang gimana? Nah, kayak gini nih. Belum keluar, Pak. Bentar, Pak. Nah, belum keluar? Oke, udah. 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 Nah, barang. Jadi kita identifikasi nih, barang-barangnya apa saja. Barangnya apa saja. Contohnya kan sini, ada barang komputer. Nah, kalau kita bilang komputer, komputer kan ini banyak jenis. Ada low end komputer, mid end komputer, high end komputer, atau lebih tinggi lagi sultan komputer, ya. Nah, ini dibeli tanggal berapa? Kemudian harganya berapa? Nah, umur tahunnya kira-kira berapa? Nah, patokannya di 4, ya. Tapi bisa juga ke bawah sampai ke atas, gantung nanti kualitasnya. Contohnya kayak komputer. Karena ini ada komputer middle end komputer, ya, harganya 47 juta. Ini harga saya pakai patokan harga dari komputer di lab 608. Ya. Dapat harga segini. Sebenarnya harganya lebih mahal lagi, lebih murah lagi 39. Tapi karena ada pajak, ada biaya pengiriman dan Garansi segala macam itu. ya garansi dan segala macam, jatuhnya segini. Nah, umur waktunya kan tadi patokannya 4 tahun tuh. Nah, kita bisa mematok ini lebih lama lagi 5 tahun. Kenapa? Karena dia mid end. Dalam 5 tahun ini masih oke dipakai. Mungkin kalau komputer yang low end ya 4 tahun udah mulai ngos-ngosan, ya kan. Tapi kalau mid end komputer ini udah 5 tahun ini masih oke dipakai. Nah, 5 tahun ini berapa bulan? Nah, kemudian kira-kira penyusutan per bulannya itu berapa? Nah, ini dihitung harga ini dibagi ini nih. Nah, karena udah bulan, ya, kita butuh nih biaya per harinya. Penyusutannya berapa? Oh, per harinya berarti 26.122. Kenapa ada hari? Karena Gini, waktu pengerjaannya kalau menggunakan seandainya gini, Pak. Kalau seandainya komputer tadi nggak dibeli, tapi memang sudah dipunya, itu apa tetap dihitung, sewa. Pak? Milik sendiri? Tetap dihitung. Oh, itu Milik sendiri, aset makanya ya? itu Justru ini karena milik sendiri justru dihitung ya? aset. Oke. Iya, betul. Ya, tadi kenapa pakai hitungan 5 apa hari, ya, karena hari hitungannya. Kenapa tadi bulan, kemudian hari bulan, kemudian dipangkas lagi menjadi hari. Karena di sini waktunya menggunakan hitungan hari. Yang di production planning ini, di production planning kita menggunakan hitungan hari, bukan hitungan bulan atau minggu, tapi menggunakan hitungan hari, ya. Jadi ketika ada di sini di penghitungan barang modal,
Jadi kita butuh nih hitungan per harinya berapa hasilnya, penyusutannya. Jadi katakanlah gini, komputer ini dalam 1 bulan harusnya efektifnya dia bisa menghasilkan 783.000 rupiah per bulan dari satu komputer ini secara ekonomis. Tuh kalian tuh kalau minta Secara komputer sama orang tua, ekonomis. minta komputer sama orang tua dihitung. Nah, balik modal enggak? Gitu loh. Jadi balik modalnya itu kan paling enggak 5 tahun ini balik modal nih, gitu loh. Berarti per bulannya berarti segini nih. Kalau per harinya berarti segini udah dapat nih, ya kan. Nah, Pentablet juga sama. Nah, penny per harinya oh lumayan lebih murah nih. Photoshop, nah kenapa 1 tahun? Kan lain 4 Pak, tadi juga di aturan ada 4. Kenapa kalau 1 tahun? Kembali lagi ke Photoshopnya. Kamu beli, kalau ketika ya kalau kamu beli sih ya, ini kamu beli sih. Kalau kamu beli sih, kalau kalian beli, ya, Anak-anak nge-crack, kalau Pak. kalian beli, Nge-crack. Barang haram tuh, Pak. enggak, kita kita fair-fairan dulu, hitung Ya, secara rasional oke. supaya kalian nanti terpacu untuk beli ya, Ya. kemudian bisa balik modal gitulah ya. Ya, katakanlah harganya Photoshop ini per tahunnya kan sekarang subscribe Ya. sistemnya Adobe ya kan. Ya, CC itu Tiap subscribe. tahun ya 1 tahun itu biayanya 3.237.600 rupiah. Per bulannya ada lagi ya. Ya per bulannya memang ada lagi. Kemudian tapi kalau kalau total per tahunnya sekian. Ya katakanlah kita ambil yang 1 tahun penggunaannya. Jadi umurnya 1 tahun aja nih. Berarti 12 bulan. Per bulannya berapa? Oh, per bulannya segini. Kalau kalau menggunakan hitungan yang apa namanya yang kita kita subscribe yang per bulanan 300-an lebih, ya kan, Pak? Iya, iya, 300-an. Nah, kalau kita bagi pakai yang setahun Tahun bisa lebih murah. annual lebih murah. Heeh, lebih murah. Jadi per harinya paling enggak nyatanya 8.993. Nah, itu untuk software. Karena hitungannya subscribernya per tahun. Nah, Pinterest juga sama. Ya, dapat totalnya segini. Terus kemudian hitungan pekerja. Jadi dari barang modal kita langsung ke pekerja. Kenapa ini enggak? Ini enggak? Karena biasanya kalau yang ini hitungannya langsung, enggak perlu dihitung-hitung dibagi per hari, per bulan enggak. Kalau kertas kalian belinya 1 rim 50.000 ya udah tulis saja 50.000 untuk 1 kali project. Pensil sekian untuk sekali project, tinta printer untuk sekali project sekian. Udah. Jadi nggak dihitung-hitung secara rinci juga nggak masalah. Karena bahan habis pakai. Kemudian fasilitas internet. Nah, internet nanti bisa menyesuaikan sama penghitungannya dengan menggunakan kayak barang modal. Jadi kalau kalian menggunakan internetnya apa namanya IndiHome per bulannya berapa, kemudian dibagi per harinya berapa. Jadi hitungannya nanti Anda sendiri. Nah, sekarang kita ke pekerja ini. Ada 3 orang, ada senior, ada junior, ada junior. Junior 2, ada senior 1. Istilahnya si senior ini nggak merangkap sebagai supervisornya si junior-juniornya ini. Nah, ini kita tidak lepas dari yang namanya UMK tiap kota. Ya. UMK tiap kota. Ini hitungan UMK di Kepri nih, yang 2020 yang terbaru. Naturalnya 3.106.000 sekian, Kabupaten Lingga 3 juta sekian, Kabupaten Bintang 3.600.000 sekian, Kabupaten Karimun 3.300.000 sekian, Kabupaten Anambas 3.500.000 sekian, Tanjung Pinang 3.006.099, Kota Batam 4.130.279.
tertinggi kedua se-Indonesia di Batam, Setelah 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 Tangerang atau setelah Balikpapan? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, 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 iya. Ya, ya segini Pak Cipta ini. Nah, kenapa ini menjadi patokan? Karena ini eh, patokan yang bisa kita yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap hak yang dimiliki oleh pekerja untuk mendapatkan eh, bayaran yang layak dari perusahaan-perusahaan. Nah, sebetulnya freelancer bisa menggunakan patokan ini, tapi nggak ujuk-ujuk gajiku 4 juta ya enggak. Tapi nanti kita breakdown lagi. Nah, tapi 4 juta ini sebagai patok utama, ya, patokan terendah lah. Jadi hitungannya kayak gini. Sebulan ada 4 minggu. Hari kerjanya, hari kerja aktif 24 hari. Kalau kalau 6 hari kerja loh ya. Senin sampai Sabtu. Hari liburnya cuma minggu doang. Ya, 1 hari 7 jam kerja atau 8 jam kerja. Pakai patokan yang 7 hari. Kemudian UMK-nya 4.130.000 dibagi 24 hari aja. Nah, perharinya sekian. 172.000. Gede. Harinya 172.000. Itu kan gede loh sebenarnya ini. Iya, Ya. gede banget. Ya. Gojek Kemudian, belum sampai segitu sih, Pak. iya, 172 hari ini gede banget. Iya. Nah, kemudian 172 hari ini dibagi jam kerja. Kenapa hitungannya jam? Nanti ada alasannya tersendiri. Jadi bukan cuma open BO yang cuma di apa namanya di tarif per jam ya. Tapi kita di sini coba belajar kalau semuanya diuntut per hitungannya per jam ini gimana sih hitungannya? Oh, dapat segini nih. 24.583.000 nih per jam. Ini kalau Nah, perhitungan kalau lembur pun sama ya? kalau ada lemburnya sama. Hmm. Nah, kita nggak sampai ke situ. Oke, 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 Toh oke. mereka juga nanti semuanya lembur semuanya kok. Nah, kemudian ini storyboard artis. Kita masuk ke storyboard artisnya nih yang kita tentukan tadi. Nah, durasi kerjanya 35 jam dikali kan tadi hitungannya jam. Kita kan sudah ngitung hitungan jam 35 jam tadi ya. Dikali 24.583 nih. 800 dapatnya 860.405. Ini untuk apa namanya? Salary tenaganya mereka. 860.000 selama 5 hari. Enak kok, 5 hari 860.000. Oh, ini sesuai dengan production planning yang di praproduksi tadi ya? Nah, production planning ada di sini, ya kan? Ini loh Iya, iya, iya. pekerja. Jadi sebagai artis 5 hari 35 jam. Kalau dikalikan apa ini namanya jam kerjanya 24.100, ya totalnya 860.000 ini. Nah, ini patokan untuk yang junior. Karena ini kan kita pakai patokan UMK ya kan? Oh, itu yang UMK junior tadi yang ya? 4 juta ini. Ini junior 860.000. Belum lagi yang senior. Berarti yang senior berapa nih kira-kira? Nah, itu kan bisa diperkirakan kalau seniornya ini udah oke, berarti kan bisa bisa naik 200 atau 250 di atas si apa namanya 10% atau 15% di atas si juniornya. Hmm, oke, 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 oke. Tuh. Nah, jadi setiap aspek ini harus dihitung. Jadi berdasarkan skop produksinya, jumlah semuanya, kemudian kamu akan dapat nilai ini ongkos produksinya. Ini kita pakai Excel. Kita ambil skop praproduksi, aktivitas, kebutuhan alat, bahan, fasilitas sama pekerja. Nah, yang tadi komputer, mid end, kan ada 3 tuh, ya kan ada 3.
Quantity ini banyaknya, satuannya hari. Berarti ini 5 hari. Komputer ini untuk pengerjaan 5 hari, biaya satuannya segini, berarti jumlah yang dihabiskan kira-kira segini totalnya untuk pengerjaan 5 hari. Sama semuanya ini totalnya gini. Kemudian kertas. Nah, kan ini kan bahan nih yang saya bilang tadi, bahan. Bahan ini kan tinggal beli-beli aja nih. Oh, kertas A4, 3 rim, 3 pak, 45.000. Totalnya sekian. Ya udah, tulis aja. Karena kan bahan habis pakai yang dikerjakan, ya udah selesai nanti ketika apa namanya proyeknya selesai. Nah, kemudian fasilitas internet 5 hari. Ini kan berdasarkan bisa biaya kuota atau biaya internet harian, ya. Ini udah dihitung, oh totalnya sekian jadinya. Kalau 5 hari, oh, berarti satu harinya 14.500. Kalau 5 hari berarti sekian, 72.000. Nah, yang hitungan-hitungan yang tadi kayak storyboard junior, senior, nah baru dimasukkan di sini. Nah, junior kan 24.000 jadi perharinya. Nah, dinaikkan kalau yang senior berarti kan lebih tinggi lagi, naik 35.000. Berarti ini dia 1.225.000 ya. Nah, jadi totalnya sekian nih untuk budgeting storyboard saja. Budgeting storyboard saja. Bapak yang punya pengalaman bikin storyboard gimana, Pak? Saya sama Gerson, Pak. Perhitungannya sama kayak Gerson, Pak. Jadi main tembak langsung. Satu panel 300. Ya, jadi gitu. Kalau kalau dibandingkan sama apa namanya harga pasaran ya storyboard, biasanya kalau storyboard itu satu halaman yang terdiri 4 panel, satu halamannya itu 50.000. Ya nggak sih? Satu halamannya itu 50.000. Lah kok murah, Pak? Hah? Iya, 50.000 satu halamannya itu 50.000. Aku kemarin Tinggal satu tinggal halaman kali. 3 panel. Aku kemarin satu halaman 3 panel, berarti satu panelnya, oh satu panelnya 100, karena satu halaman 300.000. Satu halaman. Jadi satu halaman tuh ada 3 panel, tiga kotak sesuai sama treatmentnya aku samain. Itu satu lembar 300. Ini tahun berapa? Awal masuk IKJ sih kapan ya? 2014 lah, Nah, 2014. 2014 kan. Ya. Nah, sekarang informasi yang sudah saya terima itu kayaknya kalau yang di luar itu sekitar 50.000 Satu panel. per halaman. Per halaman Per berapa halaman panel? per halaman 3 sampai 4 panel. Boh, jatuh harga. Ngatur harga. Karena udah banyak yang bisa gitu loh. Oh iya iya iya. Udah banyak yang bisa. Nah, di sini kita bisa menghemat itu. Kalau kita cari freelancer biasanya harganya bisa lebih murah ya dapatnya. Nah, tapi kalau di sini kan kenapa harganya lebih mahal? Karena ini kita pakai ini nih. Karena kita memperhitungkan ini jarinya lebih mahal. Tapi kalau cuma asal 50.000, nah itu hanya dari mana? Coba make sense enggak gitu loh. Nah, itu sih menjadi pertimbangan. Tuh. Nah, ini mau segini. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya yaitu adalah bukan jadi kalau kalau kalian sudah menentukan harga ya nah, ke klien. Oh, nanti kira-kira kayak gini, wah kemahalan, wah ini gini, wah ini lagi dong, apa namanya lebih lebih turun lagi. Nah, kalian bisa menyesuaikan itu tapi sebenarnya. Tapi bisa jadi kalian nggak akan ditawar-tawar lagi. Minta seberapa pun ya diturutin asalkan punya pengalaman, ya, portofolionya bagus, sudah dapat kepercayaan,
kualitasnya oke. Nah, ini klien kalau udah tahu dengan ini, wah, ditawar padahal mungkin bisa dinaikin lagi di bonus terus Iya, 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 iya. tuh. Oke, oke. Nah, tugas kalian kok jahat ya. Nah, menghitung biaya produksinya dari praproduksi, pas produksi sama paskanya itu apa saja. Jadi identifikasinya banyak banget pasti nanti itu. Itu tadi kan praproduksi cuma storyboard aja nih. Nah, belum naskahnya, belum idenya, belum kalau kalian bikin magnetiknya. Nah, kalau nggak pakai magnetik ya nggak masalah. Kemudian produksinya apa saja tahapannya. Nah, sampai selesai. Itu. Gimana? Itu sih dari saya. Siap, Pak. Siap. Silakan, ada pertanyaan. Kita diskusi. 30 menit lagi, Pak ya? Iya, iya, iya. Aku keluar sebentar sambil rekap ininya, nanti habis itu aku masuk lagi ya. Ya. Di dalam pembuatan PI kan Pak ada namanya tim kan Pak ya. Di dalam tim kan ada beberapa orang, ada yang 3, ada yang 2. Kami ada 3 orang nih Pak. Nah, mungkin kami akan melakukan tahap di tim kami, kebetulan kami bagian logistik. Nah, kami akan melakukan tahap penelitian nih Pak. Penelitian sama dokumentasi langsung ke lapangan. Baik itu ke logistik bandara ataupun pelabuhan, untuk meninjau gimana medannya di sana, areanya gimana, nanti kan bisa didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi dan analisis kami. Terus itu Pak gimana Pak? Itu kan kebetulan kan nanti kan pasti budget untuk perjalanan ke sana kan perorangan mungkin Pak ya. Budget perjalanan Pak maksudnya. Iya. Nah, ya, itu jadi itu masuk dalam budgeting juga. Itu masuk budgeting. Jadi gini bisa. Karena kan kamu ada sesi riset kan, riset ke lapangan, mendokumentasikan data-data yang ada di lapangan. Nah, itu dalam masuk tahapan dalam praproduksi, tahapan riset. Nah, tahapan risetnya apa saja yang kamu lakukan di situ? Ya termasuk transportasi itu juga yang bisa kamu